Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita ingat cerita tentang peristiwa Natal. Salah satu peristiwa Natal yang terkenal adalah 3 raja dari timur. Mereka melihat bintang, kemudian mereka ikut petunjuk bintang itu, ikut bimbingan bintang itu, dan mereka tiba di istana Raja Herodes. Dan mereka bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah raja sudah dimulai pada waktu dia lahir, sejak kecil. Yang kedua, ketika Yesus itu memberi makan kepada 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada waktu itu setelah orang makan sampai kenyang, semua berteriak, mari kita angkat dia menjadi raja kita. Jadi satu pengakuan dari khalayak ramai pada waktu itu yang menyaksikan mujizat roti. Yang ketiga, pada waktu Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, orang-orang banyak sekali menyambut kedatangannya. Mereka membuka pakaian, mereka taruh pakaiannya itu di atas tanah, dan Yesuslah berjalan dengan keledai di atas tanah itu. Kemudian mereka dengan daun-daun mereka berteriak, Hosana putra David, Hosana Raja Daud. Pengakuan dari khalayak ramai bahwa Yesus adalah raja, sekalipun khalayak ramai yang sama besok harinya berteriak, salibkanlah dia. Jadi ini pengakuan khalayak ramai bahwa Yesus adalah raja. Ketika dia sudah tergantung di kayu salib, satu tontonan yang dianggap kebodohan, dianggap konyol oleh dunia, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dalam keadaan itu, di atas kayu salibnya ditulis, inilah raja orang Yahudi. Sebelumnya orang yang menulis itu, yaitu Pilatus, sudah mengakui dengan bertanya, jadi engkaukah raja orang Yahudi? Nah, ini pengakuan tentang Yesus sebagai raja. Ibu bapak, saudara-saudari, para penginjil mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, dan itu satu pengakuan bahwa dia adalah raja, tetapi raja bukan dengan kecemerlangan dunia. Tidak. Yesus bukan raja yang memegang tongkat dengan cincin berlian di tangan, dengan jubah-jubah kerajaan, lalu di atas mimbar dia melambai-lambai kepada rakyatnya dari balkon istana. Tidak. Yesus bukan raja seperti begitu. Yesus adalah raja yang lemah lembut. Dia adalah raja yang dapat merasakan penderitaan manusia. Dan dalam penderitaan manusia itu, dia datang membawa kabar kepada manusia siapakah Allah yang sebenarnya. Itulah Yesus. Raja yang solider dengan umatnya. Raja yang berdiri di dalam situasi penderitaan umatnya. Lalu dia memutuskan untuk mengangkat umatnya itu dari penderitaan itu. Itu adalah Yesus. Makanya tangannya kudus, tetapi dia memegang luka penderita kusta yang menganga.
Kakinya kudus, tetapi dia berjalan di atas debu-debu yang berterbangan di daerah Palestina, Galilea, Yudea. Dia punya tubuh adalah maha kudus, tetapi dia membiarkan prajurit-prajurit kelas 2 Romawi memaku tangan dan kakinya, bahkan menusuk lambungnya dengan tombak. Ini karena dia adalah raja yang beda dengan raja-raja dunia. Nah, sekarang saya mengantar kita untuk coba melihat kenapa Yesus itu patut menjadi raja. Ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali kriteria yang menetapkan mulai dari awal kitab suci Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru menetapkan bahwa Yesus adalah raja. Salah satu yang dapat kita renungkan adalah Kristus adalah raja semesta alam sebab dia adalah satu-satunya manusia sejati yang di dalam dirinya seluruh alam semesta dan isinya dapat mengenal siapa Sang Pencipta. Atau dengan kata lain, Yesus adalah manusia sejati yang sesuai dengan citra Allah. Yesus adalah manusia sejati yang dikehendaki oleh Allah. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Maka siapa saja yang memandang Yesus, dia memandang Allah. Itulah sebabnya dia disebut raja semesta alam. Sebab dia manusia sejati yang memperkenalkan Allah kepada dunia. Dia membawa Allah hadir di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan gelap. Dan dia adalah pribadi yang datang sebagai terang untuk menerangi kegelapan itu. Supaya kekuatan-kekuatan jahat tidak berpengaruh lagi di dunia ini. Tetapi manusia dapat menemukan jalan menuju hidup yang benar. Saya tutup permenungan ini dengan bertanya, bagaimana dengan kita? Kalau Kristus adalah manusia sejati dan hari ini kita merayakan dia sebagai raja semesta alam, artinya kita merayakan kebesaran seorang manusia di hadapan Allah dan di hadapan ciptaan-ciptaannya. Karena dia manusia sejati, orang memandang dia, memandang Allah. Sekarang kita yang menjadi pengikutnya, kita harus bagaimana? Supaya kita juga sampai kepada martabat kita yang asli, yaitu saya diciptakan, kami diciptakan menurut citra Allah. Bagaimana dengan kita? Ibu bapak, sudah pernah saya cerita di sini tentang seorang tukang emas. Dia mau menjual emas dan dia mau jual emas itu sebagai emas yang murni. Maka yang dia buat adalah dia membakar emas itu di dalam satu tanur api yang panas sekali. Ketika emas itu dibakar, melelehlah semua kotoran dari emas itu. Lalu tukang emas itu membungkukkan dirinya di atas emas itu dan dia melihat wajahnya di dalam emas itu. Nah, itulah tanda ini emas yang murni. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan juga akan datang dan selalu datang untuk membungkuk di atas diri kita. Dan dia mau pada waktu dia membungkuk di atas diri kita masing-masing, dia melihat wajahnya di dalam diri kita. Sebab kita berlaku dan kita bersikap sebagai manusia sejati yang diciptakan menurut gambar Allah. Mari kita mengaku bahwa kita jauh dari citra itu. Saya pun mengaku bahwa saya jauh dari citra Allah itu. Karena kami dibelok atau kami terseret, kami hanyut oleh dunia yang dikuasai
oleh kekuatan-kekuatan jahat dan kekuatan-kekuatan gelap. Makanya kami hanyut, dan itulah yang membuat citra kami sebagai gambar Allah, citra Allah itu ya redup, tidak bercahaya. Kita mohon dalam misa kudus ini supaya Roh Kudus menolong kita, memberi kita nasihat, dan kita mau tunduk dalam sabda dan nasihat-nasihat ilahi itu, supaya kita menata diri kita menjadi manusia sejati sesuai dengan gambar Allah, agar nanti kelak pada waktu kita mati, kita juga masuk di dalam anggota kerajaan Allah yang rajanya adalah Kristus.